Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @busam.tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bekesahan bersama saya Agung. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ya kan, kita kedatangan dari SHO. Ya, kita tos dulu berarti ya. Apa kabar nih SHO nih? Alhamdulillah. Sehat ya. Pandemi ini masih terjaga. Masih terjaga ya. Dan mungkin pemirsa juga harus tahu bahwa SHO ini merupakan salah satu klub legendaris ya. Kalau mau dibilang tua kan takutnya kualat nanti. Yang masih bertahan lah. Yang masih bertahan. Nah, boleh tahu sendiri SHO itu terbentuknya dari tahun berapa nih? Mungkin Pak Ketua ini dengan Mas Danang ya. Oke, terima kasih sebelumnya. SHO itu sebenarnya kalau kita ambil sejarahnya dari awal dulunya, dari apa ya, sesepuh lah kalau kita bicara bahasa sesepuh. Oh, Pak. Karena itu apa maksudnya ini ya, Dok? Sesepuhnya itu dia bilang tahun 90-an lah, 90-an dari 90 sampai 95 itu kalau nggak salah Samarinda Honda Bahari. Samarinda. Sebelum terbentuk SHO ya. SHO itu mungkin jenisnya kayak penghobi aja kali ya, atau pecinta kendaraan. Jenis klasik ya. Berarti klasik sendiri banyak ya variannya ya, zaman dulu ya. Iya, seperti ada sama kaos kita ini. Ya. C50, 70 dan 90. 90 ya. Nah, dan kalau itu batasan sampai C100 ya, C series ya. C series ya. C series. Jadi termasuk CT juga, CT berapa, CT 100 ya kalau nggak salah ya. Yang jenis varian trail ya. Benar. Oh ya, CT 100 ya, itu masuk C series juga ya. Sampai akhirnya ya ada yang motor sejuta umat zaman dulu, ada Grand itu kan C series juga ya. Dulu kan Grand motor sejuta umat ya. Ketika usia saya masih sekolah itu. Masih sekolah ya. 90-an ya. 90 Grand itu ya, 90-an ya. Masih sekolah semua. Masih sekolah semua ya. Berarti Bang Bajos ini usianya berapa nih sekarang? Alhamdulillah masih dikasih kesehatan, sekarang umur 46. 46 ya? 46. Wih, cukup senior Insya lah Allah, ya. tetap di SHO. SHO berarti kebetulan ini bicaranya Pak, Om, Bang, Mas ya kan, atau Lebih familiar Bajos saja. Oh, Bajos saja. Bajos saja lebih familiar. Bang Jos kan. Jadi walaupun ya sama senior kah, kita manggil nama saja. Manggil nama ya. Iya, jadi Nah, lebih familiar. kalau Bajos sendiri nih bergabung sejak tahun berapa nih? Kebetulan sekretaris ya sekarang ya. Ya, di sekretaris di pengurusan ya sekarang. Kebetulan sudah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Tapi saya betul-betul klik sama kendaraan ini, jenis ini ya di SHO ini. Di SHO ini ya. Ya. Dan kebetulan kemarin dipercayakan terbentuk setahun ini ya, ketua ya, di sekretaris, ditunjuk sebagai sekretaris. Sekretaris ya. Berarti yang termasuk orang yang aktif lah ya di komunitas sendiri ya. Kita harus aktif. Harus aktif. Kalau enggak itu auranya Semangatnya ini ya, beda ya. Nah,
Berdirinya sendiri tahun 96 ya. Berarti 2021 nih. Sudah usia di hampir 2021 kita masuk di 26 tahun. 26 tahun. Iya ya, 26 tahun. Kalau anak itu sudah dewasa banget. sudah mau nikah itu ya kan? kuliah ya. Lulus kuliah ya. Nah, berarti kan pengalamannya panjang tuh ya kan? Banyak. Berarti ini generasi apa jenisnya kayak generasi gitu atau angkatan nih? Kalau kita tuh bisa dibilang generasi ketiga. Generasi ketiga ya. Generasi ketiga. Kalau pendirinya sendiri dulunya siapa nih? Salah satu yang masih ada ya sampai sekarang. Pendiri. Alhamdulillah masih Alhamdulillah masih. dan beliau kebetulan aktif di dinas lalu lintas ya. Oh, perhubungan ya. Dengan Bapak Sira ya. Kebetulan yang senior-senioran juga banyak seangkatan beliau gitu. Tapi Ada yang baru ada sudah almarhum dan kebetulan kemarin yang baru meninggal itu kebetulan karikatur kita. Oh, yang Om bikin semua desain kalau kita desain mau acara baju semua. Banyak dia kayak kemarin ide kan- kreatif lah intinya. oh, Kita serah bedanya itu termasuk jersey jersey ini kita hasil karya beliau. beliau ya. Ya memang ya legend ya. ya. Legend lah untuk Dan kompleks ya di SAO itu ya, termasuk silaturahimnya, termasuk hobi-hobinya selain motor ya. hobi burung mungkin. Ada juga itu. Ada juga ya. Ini nggak melulu cuman bicaranya kendaraan Otomotif aja lah ya. bahasanya otomotif. Bicaranya juga banyak hal yang kita bisa temukan di komunitas SHO sendiri ya. SHO sendiri singkatannya apa sih dari tadi? Samarinda Honda Owner. Jadi pemilik kendaraan Honda sebenarnya. Betul. Termasuk Honda yang terbaru saat ini mungkin atau khusus untuk klasik aja nih, Pak SHO? Ya kita Yang asli bisa dikatakan ya. memang klasik. Memang klasik ya. Basic kita memang klasik lah karena basic Klasik. kita klasik. Cuman tidak nutup kemungkinan kan ya dari teman-teman kan ada juga yang dimodif lah bahasanya dimodif. Ya yang zaman sekarang kan ada custom lah macam-macam lah ya kan. Ikuti zaman. Ikuti zaman kan. Ikuti zaman. Ya menolak punah lah ya kan. Perpaduan. Nah kalau bicara sejarahnya kan panjang banget ya. Ya C-Series tadi saya agak lihat-lihat sejarah panjang dari C-Series sendiri kan. Mulai dari start dari 1958 ya. Sebenarnya ini kalau mau dibilang basically di Jepang nggak juga ya. Ternyata memang idenya diambil dari negara lain sebenarnya. Dari Amerika dibawa ke Jepang, akhirnya keluarlah tipe C100 kalau nggak salah ya. Betul. Yang unyil ya. Ya. Unyil ya. Masuk P-Spot, jenis P-Spot gitu ya. Jenis V-Sport ya. Nah, Sekarang terus sudah agak langka itu. dan kayaknya harganya sekarang bisa untuk apa? Investasi bilangnya. Karena kalau motor klasik kan perlakuannya berbeda nih. Ya kan? Betul. Kalau bicara knalpot C70 aja sudah harganya sudah Ya, udah lumayan. yang apalagi original kan. Original. Sudah kayak harga knalpot racing motor-motor sekarang ya. Nah, kalau untuk baju sendiri kendaraan sekarang pakai apa kendaraan jenisnya? Tetap kita modelnya itu ke C70. C70 ya. Tahun berapa tuh? Tahunnya sih 6866 kayak ya. kita perpaduan sih di situ. Perpaduan Ada ya. Perpaduan custom ya. Heeh. Antara body sama mesin ya. Tetap kita mengacu pada C-seriesnya sendiri ya. seriesnya sendiri, terus kelengkapan surat-surat. Oh, ya karena Kita memang tetap. saat ini kan mungkin kebanyakan motor klasik itu yang agak kesusahan di surat-suratnya ya. Ya. Jadi mau nggak mau biar ini tetap bisa riding ya kan. Apalagi yang hobinya touring sampai luar kota, Luar pulau apalagi. luar pulau, ya kan? Harus dilengkapi surat-surat. Iya mau nggak mau nih ya kan.
Berarti ya termasuk juga harus mungkin sedikit agak dimodifikasi biar dia bisa lebih tahan di endurance-nya ya, di jalan ya. Nah, kalau Pak Ketua sendiri pakai tipenya apa? Kalau saya sendiri kebetulan yang original ada. Ada ya. Dulu saya pertama kali gabung di SAO itu saya pakai original. Ya kalau kita bicara original full ya nggak mungkin lah. Ya pengen juga sih. Padahal sudah pernah ngelakuin yang pakai gigi 3 atau tipe mesinnya pakai persnelingnya gigi 3. Yeah. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya kita ganti lah. Jadi kita rubah mesinnya jadi gigi 4. Gigi 4 ya. Kalau gigi 3 nggak usah, top speednya paling ya sekitar 80 ya. Sesuai cc-nya. Ya. Sesuai cc. Jadi sebenarnya nih motor buat santai aja Pak ya. Ya. Terus Kita lebih namanya klasik ya. Jalannya orang tua itu ya seperti itu aja. Terus kan banyak tuh kalau istilah sampai kalau karena ini motor sebenarnya kan kalau C series ini kan salah satu motor yang tersukses nih. Karena kalau dibilang tadi saya ngintip-ngintip nih, ya kan dibilang sudah 100 juta diproduksi nih dalam kurun waktu 1958 sampai ke 2018 terakhir ya. 2000-an loh, 2018. Yang Termasuk yang terbaru. Super Cup C125. C125 ya. Yang harganya selangit itu ya. Mungkin P-Sport juga salah satu diburu kolektor juga saat ini ya. Barang langka ya. Hanya orang-orangnya aja yang punya. Kan banyak tuh julukan kok di Jawa Timur ada apa motor jangkrik lah. Kalong lah ya kan. Ini kalau saya lihat nih ada kalong, peletuk, pitung. Kalau di Jogja pitung. Kalau di Jogja puluh artinya. apa? Pitung puluh. Oh, pitung puluh. Iya, pitung. Si pitung puluh itu tadi 70 ya. Karena ada komunitas Om. Ada termasuk yang agak langka yang P-Sport itu tadi ya. Jenis P-Sport ya. Nah, kalau untuk varian yang ada saat ini di SAO sendiri rata-rata dominan ke C70 kah? C70-nya sih. Tapi ada juga jenis-jenis yang langka juga ya. Ada. Nah, kapan-kapan kita kayaknya harus bisa Silakan. Monggo. merapat. Kalau basecamp di mana? SAO. SAO. Kita di Pemuda. Ya, tapi teman-teman ada yang sering datangi. Sekalian di situ kan ada toko spare part. Oh. Namanya Persada Parts. Dan itu menyediakan onderdil C70 lengkap di situ. Termasuk yang jenis CB ya sekarang ya. Oh, CB ya. Ya. Di Jalan Lampung Mangkurat. Oh iya. Depan. Terus yang di pinggir jalan itu kan ada motor. Ya. Dan tipe itu juga klasik. senior kami itu, Bang Yudi namanya. Bang Yudi ya. SAO juga ini ya. SAO. Nah, kalau bicara ini kan sejarahnya panjang banget, 26 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Betul. Nah, banyak kan klub-klub motor yang baru-baru sekarang lah dengan varian model baru kan. Mereka 1 tahun 2 tahun bubar gitu kan. Nah, ini bisa sampai 26 tahun. Ini mau bisa jadi 100 tahun nih klub motor. Udah kayak ini kerajaan zaman dulu ya. Itu rajanya apa sih? Kalau bisa disampaikan. Kita di komunitas itu tidak mudah tersinggung. No baper lah ya. No baper. Jadi apapun kritikan itu kita terima. Kita sebagai sekretaris, kita sebagai ketua gitu. Terus kalau ada masalah tuh ya kita musyawarah. Gitu, mungkin satunya ada ide, kita datangi, kita selesaikan hari itu juga. Gitu. Tapi konflik ya pasti ada. Pasti ada. Paling banyak apa sih konfliknya itu? Laju-lajuan itu ya? Atau ya, lambatan nih? Iya. Lambat-lambatan riding nih? Bahasanya gengsi sih ibaratnya. Kalau gengsi ya? Gengsi ini iya, lebih ke persaingan modifikasi. Karena SAO sendiri bicaranya kan nggak cuman ada yang hobi modifikasi mungkin ya kan. Ada juga mungkin ya kayak Pak Ketua kan hobi touring misalnya kan. Ke Banjar, ke mana-mana itu kan.
Nggak bisa diem di tempat kayaknya kan. Sampai kalteng juga ya. Kalteng juga. Waduh. Ya kan ada juga yang hobinya mungkin otak-atik mesin lah kan macam-macam tuh ya kan. Nah untuk menyatukannya itu bahasanya kayak gimana tuh kalau menurut Pak Sekretarisnya? Tetap ya kita toleransi sesama anggota itu, menyepakati satu tujuan itu, kita tuh tidak sekali itu saja. Mungkin ini merencanakan touring ya, itu harus direncanakan betul-betul, matang di situ, termasuk biaya perjalanan, terus ya termasuk itu ya akomodasi. Karena kalau bicara ya lu enak mah motor baru-baru ya kan, motor klasik ini kan harus ekstra siapkan benar-benar, prepare-nya benar-benar harus siap itu tuh ya. termasuk mekanik ya, kita harus bawa itu. Harus bawa mekanik ya. bawa. Jadi setiap grup kita itu satu jalan itu minimal mekanik itu ada di satu grup. Artinya dampingin lah ya. Iya, ini mungkin deretan pertama, deretan kedua ini harus ada satu, tidak jauh mekaniknya. Dia otomatis harus mengalah lebih ke belakang. Di belakang ya. Jadi ketika ada masalah di depan, otomatis kan nyambung terus gitu loh. Kalaupun ada masalah di belakang, kita akan kembali semuanya. Itu kekompakan kita. Iya. Jadi klub tua nih yang jalan ya kan, pelan-pelan. Jadi karakter motor memang berbeda-beda. Ada yang kita nggak mungkir ya, ketika si A itu doyan laju dengan speknya seperti itu, silakan saja gitu. Tapi tujuannya tetap sama-sama. Ketika Ya. ada problem, kita tetap datangi. Benar. Seperti itu. Nah, terus kegiatan sendiri sekarang kan tergabung di Surya Nation ya. Surya Nation. Banyak kegiatan sekarang arahnya kemana nih Pak SAO sendiri? Kemarin itu kita sudah dari Surya Nation sendiri collab dengan waktu Ramadan ya, Ramadan. Itu ya. Kita ke panti asuhan, panti asuhan, dan yang terakhir kemarin itu kita bedah langgar bahasanya. Bedah langgar. Ya memang Surya Nation ini doyannya beda-beda langgar itu. Iya. Kemarin beberapa episode gue bilang ini jangan-jangan mau buat masjid di masjid Surya Nation. Alhamdulillah. Nah, berjalannya akhirnya ketemu. Kalau Surya Nation ada berapa klub yang tergabung? Untuk sementara ini ada 6 komunitas. 6 komunitas ya. Yang binaan Surya Nation. Binaan Surya Nation. Bicaranya binaan ya berarti ya. Binaan karena mereka support untuk kegiatan yang bersifat sosial dan lain-lain lah ya kan. Gimana caranya klub juga berkembang kan. Nah, di Bekesahan itu biasanya ada quotes yang disampaikan buat teman-teman atau pemirsa di rumah nih. Kalau dari Pak Ketua mungkin ada yang mau disampaikan nih. Buat teman-teman ini kan banyak klub-klub baru nih, ya kan? Ya ini kita bicaranya kepada seniornya klub yang ada di Samarinda nih, ya kan? Klub tua 26 tahun nih, ya kan? Apa yang mau disampaikan nih Pak Ketua? Intinya gini, kalau misalnya kita di dalam komunitas itu perkumpulan lah, emang susah sih karena kita kan di dalam satu komunitas itu kan banyak prinsip atau ego ya, kita kesampingkan lah sama-sama ego kan. Kalau misalnya kita beda prinsip itu wajar lah, tapi kalau bisa kan kita jadi satu lah, intinya jadi satu. Ya intinya kita kesampingkan kita ego kita masing-masing. Intinya kalau kita satu tujuan, basicnya itu ya itu sudah. Gitu ya, dan harus sama-sama lah intinya. Sama-sama ya. Satu prinsip. Beda prinsip sudah. Angel. Mungkin Mbak Jos ada yang mau disampaikan nih, Bang Jos. Ya terutama yang sekarang lagi marak San Mori itu ya. Nah, San Mori. Kemarin kita namanya penghobi, terus di tengah pandemi seperti ini kita butuh relax ya kan. Itu salah satu imun sebetulnya. Nambahin imun lah ya. Betul. Artinya kita relax di jalan. Cuman harapan kami dari SHO ya, kebetulan mungkin teman-teman ada di situ. Selama ini kita tidak menghalangi sih. Tidak. Ketika
teman-teman mau San Mori, cuman di jalan itu ya kriteria yang bagus itu seperti apa di jalan kan gitu. Artinya kita juga tidak mengganggu Pengguna jalan yang pengguna lain. jalan lain. Artinya kita kan relax cari itu gitu. Ya lagian kalau bilang C70 mau digeber seberapa kuat sih ya kan? Betul. Kecuali kalau sudah modif ya ayo balapan boleh lah ya kan? Ya. Padahal intinya ngopi ke sana. Intinya ngopi di warung panjang ya kan? Bukan balapan di warung. Bukan balapan, Jadi bukan. ngopi, mungkin ngetes model gaya-gayaan miring gitu kan. Ya, oh gitu. Sekarang gitu. Ya seperti saya lihat insiden kemarin itu kami sangat menyayangkan sih. Benar. Artinya jiwa muda mereka mungkin masih belum terkontrol kali ya. Di situ. Ini karena ya, apa yang ngomong lebih tua jangan-jangan enggak ya. Iya, harapan saya ya itu. Jadi kita sama-sama menikmati gitu loh. Enjoy Betul. enjoy your ride lah bilangnya kan. Nikmati perjalanan lah ya kan. Kecuali jalan lempeng boleh lah. Boleh lah. Boleh, tidak mengganggu. Jalan lempeng itu sekitar kilometer berapa itu Ketua? Kalau arah warung panjang itu. Ya mau ke arah 58 itu kan Betul, sudah kan. di situ Iya. kan warga sekitar kan juga Nggak banyak. Yang jauh lah, tidak ibaratnya jauh. jauh dari pemukiman. pemukiman ya. boleh lah kita tes mesin kan Iya. gitu. Ya kekuatan kita sih kita bisa ukur. Ya. Karena C50, 70 dan Betul, ya, 90. gitu aja. Tapi yang baru cakep loh, yang 125 ya. Cakep. Cakep banget nih. Cakep. Harganya cakep. termasuk mesinnya. Harganya Mesinnya ya. Masuk C-seri. Ini Nah, teman kita yang di Balikpapan ya punya ya. Kemarin Ada. waktu pertama kali. ada loh 2018 kalau nggak Om salah Kolis ya. Iya. Om Kolis ya. Iya. Nah, terus gini, di episode sebelumnya kita ada bagi-bagi untuk giveaway nih ya kan. Nah hari ini kira-kira apa yang mau dipertanyakan nih buat teman-teman di rumah nih untuk giveaway? Mungkin dari Pak Ketua nih bisa disampaikan nih. Bisa mungkin dari untuk giveaway ya. Ya. Mungkin tahun berapa SAO berdiri? Nah tuh tadi yang nonton dari awal ya kan. Kalau misalnya pun nggak masih silakan datang ke sana lah, ke Pemuda sana langsung tanya sama orangnya kan. Jadi tahun Ke berapa Lampung. ke Lampung ya, Jalan Lampung. tahun berapakah SAO didirikan ya? Kalau mungkin dari Pak Sekretaris nih. Satu lagi jenis kendaraan ya. Benar. Jenis kendaraan tadi padahal sudah disampaikan berapa kali ya. Iya. Nah, jenis kendaraan yang tergabung di Yang SAO. tergabung di SAO. Jenisnya ada 3 jenis. Betul. Keluhnya itu. Tadi sudah saya sampaikan, Iya. bahkan saya sendiri saya. Boleh. Dan mungkin di baju itu ada kayaknya. Iya. Jadi lebih ke situ. Ya, terus yang pertanyaan kedua yaitu jenis kendaraan apa yang digunakan untuk Basicnya lah, bahasanya basicnya basicnya dari SAO sendiri ya. SAO. Nah, yang ketiga ini mungkin mungkin saya kali ya pertanyaan ini. Nah, yang satu ini kita bakalan langsung bagi. Ya ini jadi langsung kita bagi ke SAO. Cuman ada pertanyaan satu ya kan dari kita nih. Mungkin simpelnya karena ini kan sudah tergabung di Surya Nation ya. Apa silakan Pak Ketua atau Pak Sekretaris silakan nih cepet-cepetan jawab deh ya kan. Apa tagline dari Surya Nation? Kita adalah Surya. Wah, berarti Pak Ketua dulu ini yang dapat ya. Ini langsung saya kasih aja ya. Jadi hari ini kita bagi goodie bag itu isinya ada tumbler, ada kaos, ada korek sama mug. Nah, mungkin bisa saya serahkan sama Pak Ketua ya. Nah, kita bukan foto ini ya. Oke, buat pemirsa yang lain yang di rumah, kita ada giveaway kerjasama dengan Surya Nation. Caranya gampang, tinggal follow IG-nya Surya Nation Samarinda. Terus kedua, follow IG-nya busam.tv. Dan yang ketiga, subscribe YouTube channelnya Busam TV. Nah, terus ada pertanyaan silakan dijawab di komennya di YouTube-nya Busam TV. Mungkin seperti itu.
Pak Ketua, makasih banyak sudah hadir di Busam TV. Kehormatan kami, senior kita datang ini. Mudah-mudahan next kita nanti bakalan ketemu lagi di base-nya masing-masing ya. Sekalian kita nanti ngulik-ngulik nih motor-motor klasik seperti apa ya. Oke, mungkin saya akhiri malam ini podcast Bekesahan. Saya Agung dari Busam TV undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.